Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti part 5 untuk kelas 11 SMA dan SMK. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pada kesempatan kali siang hari ini kami mau belajar dari video pembelajaran ini. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu agar mereka dapat mengerti video pembelajaran ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Dan dasar bahan Alkitab pembahasan kita kali ini terambil dalam Kejadian 2 ayat 24, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Pentingnya persiapan pernikahan. Selaku orang muda kita perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa mempersiapkan suatu pernikahan Kristiani itu dianggap penting? Hal itu sangat penting terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Di samping itu juga penting bagi gereja supaya citra gereja sebagai keluarga Allah, di mana para warganya terdiri dari keluarga-keluarga Kristen dapat dijaga dan kehendak Allah dapat diterapkan. Banyak tantangan baik dalam kehidupan pernikahan maupun di dalam gereja yang harus dihadapi dan sendi-sendi pernikahan Kristen perlu dipertahankan. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen, antara lain sebagai berikut. A. Pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemuda dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. B. Perlunya persiapan yang memadai. Persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah, agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Yang pertama, persiapan jangka panjang mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi kehidupan keluarga Kristen. Biasanya hal ini kita sebut sebagai katekisasi pernikahan, di mana calon pasangan suami dan istri perlu mengenal dasar-dasar teologi pernikahan dan keluarga Kristen, etika, ekonomi keluarga, memahami pasangan, peran seksualitas, dinamika relasi keluarga, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Waktu yang dialokasikan biasanya sekitar 6 bulan. Yang kedua, persiapan jangka pendek mencakup persiapan teknis upacara dan perhelatan pernikahan. Hakikat pernikahan Kristen. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan, karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap. Memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan, dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Pada setiap budaya di Indonesia, perkawinan dianggap sesuatu yang sangat penting di dalam masyarakat. Sesungguhnya pernikahan bukanlah masalah dua orang saja yang menikah, namun juga masalah agama dan keluarga besar. Tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen antara lain: A. Suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan.
Pernikahan merupakan tata tertib yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24 yang berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. B. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen. Bandingkan dalam Injil Yohanes 15 ayat 9-17 dan Efesus 5 ayat 22-33 yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan dan keluarga adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan menyeluruh. Kemauan untuk saling memberi dan menerima. C. Untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, kedua belah pihak, baik istri maupun suami, mempunyai tanggung jawab dan memberi sumbangan yang bermakna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan suami istri. D. Dalam pernikahan dengan perspektif Kristen, nikah dipandang sebagai suatu peraturan monogami. Karena monogami merupakan satu refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif. Realita Dwi Tunggal, suatu kebahagiaan duniawi yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Tuhan menciptakan manusia menurut citranya. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi, sekaligus untuk mengasihi Allah. Itulah hakikat cinta kasih. Tuhan memberikan kodrat manusia kepada laki-laki dan perempuan, dan memanggilnya untuk saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup dan persekutuan. Satu-satunya lingkungan yang memungkinkan penyerahan diri dalam arti sepenuhnya ialah pernikahan, di mana di situ ada perjanjian cinta kasih antara suami istri yang dipilih secara sadar. Pernikahan Kristen merupakan pernikahan eksklusif dan unik untuk hidup dalam kesetiaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan rencana Allah Sang Pencipta. Melalui peristiwa hidup sehari-hari, baik suka maupun duka, baik untung maupun malang, sehat dan sakit, Allah mendatangi mereka untuk menyatakan dan menyampaikan suatu tawaran dan undangan agar mengambil bagian dalam cinta kasih Kristus. Oleh karena itu, keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi suatu komunitas yang mewartakan kabar baik atau Injil. Pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Dalam kenyataannya, banyak keluarga mengalami kegagalan dan kekecewaan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Di sekitar kita dapat dijumpai banyak pernikahan mengalami masalah serius dan berakhir dengan perceraian. Mengapa hal itu dapat terjadi? Salah satu alasan utamanya adalah karena suami istri tidak berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, siapapun yang akan memasuki pernikahan Kristiani seharusnya mendapat pembekalan dan dipersiapkan berkaitan dengan komunikasi. Memang pada awal satu pernikahan semuanya terasa mudah, baik suami maupun istri saling mendahului dalam usaha membahagiakan dan menomorsatukan pasangannya. Dalam keadaan demikian, tentu saja proses penyesuaian diri dapat berjalan dengan bagus dan berhasil. Hal-hal yang kurang menyenangkan maupun sifat dan sikap pasangannya yang kurang disukai tidak terlalu diperhatikan. Relasi dan komunikasi antara mereka masih dekat dan akrab karena ada komunikasi dari hati ke hati yang disertai oleh cinta kasih yang hangat. Beberapa aspek pendukung komunikasi antara lain adalah hubungan suami istri dinomorsatukan di atas segalanya. Hal yang penting menyangkut soal sikap, kepedulian, mementingkan pasangan, mau menyediakan waktu, mau menerima dan mendengarkan. Dalam konteks ini hubungan lebih penting daripada prestasi. A. Hal-hal yang menyangkut masa keluarga perlu dibicarakan bersama. Diharapkan pada akhirnya akan tercapai suatu kemufakatan
atau paling tidak saling pengertian. Hal-hal yang perlu dibicarakan misalnya masalah hubungan dengan orang tua dan sanak saudara, masalah ekonomi keluarga, pekerjaan, pendidikan anak, kegiatan dalam masyarakat, penghayatan tentang agama, hobi, dan lain-lain. B. Cinta kasih melebihi sekedar perasaan. Karena perasaan dapat berubah. Sedangkan cinta Kristiani adalah tetap setia. Dalam suka maupun duka, dalam sehat dan sakit. Meskipun kehangatan mulai menurun, namun tetap saling menerima apa adanya, saling mau membantu untuk berkembang dan menemukan pribadi pasangan yang sejati, tanpa memaksa yang lain menjadi seperti yang diinginkan. C. Seharusnya kedua belah pihak minimal setiap hari saling mengucapkan atau mengungkapkan kata yang baik atau kata pujian. Sebaliknya kritik, ejekan, tuduhan, celaan maupun sindiran sebaiknya dihindari apabila timbul perasaan negatif. Sebaiknya jangan dipendam atau didiamkan saja. Jauh lebih baik apabila dibicarakan secara terbuka. Keluarga sebagai gereja domestik. Sejak suatu pernikahan dibangun secara Kristiani, seharusnya pasangan baru tersebut menyadari bahwa pada akhirnya keluarga yang dihadirkan merupakan suatu gereja keluarga atau gereja domestik. Pada hakikatnya gereja merupakan kumpulan dari para keluarga dan pribadi Kristen. Bila keluarga Kristen cukup kuat dalam kehidupan Kristiani yang mereka usahakan, maka tentu gereja juga akan kuat keberadaannya. Sebaliknya, bila keluarga Kristen tidak melakukan fungsi-fungsi gereja dengan baik, bahkan merupakan identitasnya sebagai keluarga Kristen, maka tentu saja gereja akan menjadi lemah. Terdapat persamaan antara gereja dan keluarga. Keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Semua fungsi dan panggilan gereja juga menjadi fungsi dan panggilan keluarga Kristen, yaitu panggilan untuk melayani, bersekutu, dan bersaksi. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua dalam pembelajaran ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.